Sultan uranium palsu dan tidak tahu malu. Gue kayaknya 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan. Jadi udah nggak bisa Hotman ngelawan gue gimana kalau dicerita. Kakek moyang lu kalah sama kakek moyang gue. Tanya orang Bima. Halo besinya kata Ani. Makin panas huru hara antara Hotman Paris Hutapea dan Firdaus Owiwobo nih. Meski sempat berstatement meminta maaf kepada Hotman saat mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Rasman Arif Nasution yang tengah melawan Hotman Paris Hutapea di jalur hukum, namun Firdaus menegaskan kalau ia dikuasakan kembali bakal bener-bener lawan Hotman besti, lebih dari sebelumnya katanya. Waduh duh. Bukan karena gue takut sama Bang Hotman, nggak ada. Itu sedikit pun nggak ada takutnya sama Bang Hotman. Dan andaikan nanti habis mah gue pergi haji, gue dapat kuasa lagi untuk melawan Bang Hotman, gue lawan lagi. Lebih parah dari ini lawannya ntar. Gitu. Perlawanannya lebih parah dari ini. Kalau gue harus melawan Bang Hotman lagi. Karena gue orangnya kalau udah megang kuasa nggak ada cerita mundur. Dan hari ini walaupun kondisi gue seperti ini dibekukan dan lain-lain ya, untuk sementara ya dibekukan ya, karena nggak ada istilah pembekuan dalam undang-undang advokat. Ini permainan sementara lah gue anggap gitu. Jadi walaupun gue dibekukan, gue nggak merasa minder gitu, tetap gue lawan Bang Hotman. Dengan berita-berita hoax yang dia lemparkan kemarin, gue katanya ngutang. Gue ngutang 500.000 di warung. Warung yang mana? Lu bawa orangnya kemari kalau bisa. Dengan bilang katanya gue mengemis uang 6 juta sama Richard Lee dan Rudy Salim. Buka isi WA-nya. Gue yang ngemis atau mereka yang ngemis minta podcast. Gitu. Karena gue lagi viral. Gue atau mereka. Gitu loh. Kan tinggal pembuktian. Besti, Firdaus yang diduga nggak terima disebut Sultan Uranium palsu ini pun juga secara blak-blakan nih bilang kalau ia disebut bohong ngaku-ngaku punya gunung, monggo cenah, gugat aja Besti. Jangan ngomong kayak cewek banci. Aduh, simak sendiri nih Besti. Terus kata Bang Hotman katanya gue Sultan Uranium palsu. Yang bilang gue Sultan Uranium siapa? Gue cucunya Sultan Bima, bukan Sultan Uranium. Nggak ada di Indonesia ini Sultan Uranium. Tidak ada. Gue cucunya Sultan Bima yang menguasai wilayah Pulau Sumbawa dulunya. Gitu loh. Yang sekarang ini ada kandungan uranium dan emasnya menurut ahli geologi. Gitu. Jadi penjelasannya harus komprehensif, jangan separuh-separuh Sultan Uranium. Yang dia bilang gue punya gunung palsu, gue suruh bayarin dia. Kalau lu bilang gue bohong, ya ngaku-ngaku gunung, monggo, lu kan pengacara. Hotman pasti pengacara, monggo gugat gue. Ya kan? Lu jangan berbicara kayak orang yang menurut dia emak-emak di pasar, ya. Lu kan pengacara profesional, lu punya ilmu, lu punya tim. Gugat gua dong kalau gua bohong. Kan gua udah berbicara di berbagai media gua punya gunung. Hah? Ayo gugat dong, ya kan? Ngapain sih lu kayak cewek banci gitu kan? Ngomong-ngomong masalah gue. Nah kan, anyway, diduga kesel karena dianggap gunung miliknya itu palsu dan tentang bajunya yang diduga dianggap beli di kaki 5, Firdaus yang merasa punya hartanya itu adalah triliunan bukan miliaran lagi, bahkan menantang nih ke Hotman untuk bayarin gunungnya itu Besti. Walaupun kata Firdaus, ya dia tahu kalau misalkan Hotman itu tidak akan cukup uangnya untuk beli gunung miliknya. Ngomongin masalah gue, gunung uranium gue, gunung palsu apa segala. Nggak ada yang palsu bos. Gue jual ke lu cuma 1000 hektar aja. Karena gue tahu uang lu nggak mampu beli gunung gue semuanya. Gunung gue ada 55.000 hektar. Gue hanya jual ke Hotman Paris 1.000 hektar saja. Mampu nggak dia beli? Mampu nggak? Kalau dia mampu, gue kasih harga murah, 2 triliun saja 1.000 hektar. Karena per meternya gue hitung 200.000 saja. Walaupun di situ pasarannya 500 sampai 1 juta. Ya, karena gue tahu Hotman Paris duitnya nggak punya, gue suruh bayar 200.000 aja per meter. Ya, mampu nggak dia beli gunung gue? Jangan bilang gue palsu apa segala. Mampu nggak? You kan pengacara. Gue jual tuh gunung gue. Lu mampu nggak belinya 1.000 hektarnya? Nggak usah lu beli 55.000 hektar, ngayal lu mimpi. Gue yakin lu nggak punya duit. Lu mimpi. Gue kasih aja 1.000 hektar aja. Kalau you mampu Hotman beli gunung gue 1.000 hektar saja, lu baru benar-benar kaya. Tapi kalau lu koar-koar punya deposito 500 miliar, gue udah nggak main 500 miliar Hotman. Gue udah mainnya triliun. Kan gue udah bilang, walaupun lu menghina gue bajunya kaki 5, mobil gue mobil butut dan lain-lain, gue nggak main.
Gue tuh udah nggak mau bahas masalah ratusan miliar karena aset gue udah triliun, Hotman. Ya. Kalau gue hoax, lu tuntut aja, tinggal lu laporin polisi tuh, Mabes Polri masih buka tuh kantornya. Laporin aja kalau gue hoax. Hah? Gue tantang si Hotman untuk laporin gue ke Mabes Polri. Kalau gue hoax, lapor tuh, Mabes Polri terbuka tuh. Kalau dia nggak punya backing di Mabes Polri, gue telepon jenderalnya. Gue telepon jenderal suruh terima laporan Hotman. Kalau gue hoax. Waduh, mainannya triliunan Besti, Jenderal. Aduh, Ani nggak sanggup Besti. Anyway, Firdaus diduga kayaknya kesel nih Besti, soal disebut hoax dan punya utang 500.000. Dan juga diduga mengemis untuk bisa ikut hadir di podcast. Jadinya Firdaus pun menegaskan nih, pakai HP aja dia sendiri penontonnya katanya bisa ratusan ribu sampai jutaan Besti. Wow. Hari ini lawan terberat Hotman itu adalah gue. Terbukti sampai Hotman tuh sakit dan sampai sekarang belum sembuh, masih berobat di Singapura. Dia pulang lagi kemarin. Tadi ini dia pulang lagi Singapura. Ya, jangan berkoar-koar. Ya, dari kemarin gue tuh sebenarnya udah, disindir-sindir masalah utang 500.000, ngemis-ngemis sama Richard Lee, perlu disalin. Gue nggak perlu podcast. Gue pakai handphone gue saja, yang nonton ini udah ratusan ribu, jutaan. Gue nggak perlu lagi podcast sebenarnya. Buat apa gue podcast gedein ini orang, aksen orang atau YouTube orang, viewernya? Gue mendingan gedein YouTube gue sendiri. Gitu. Gue nggak butuh juga. Emang impactnya buat gue apaan kalau gue podcast di Rudi Salim sama Richard Lee? Gue viral gitu. Dia mah gue viralan gue gimana? Gue nggak pernah punya kasus di Indonesia ini. Apa kasus gue di Indonesia ini? Nipu? Gue nggak pernah nipu. Gitu. Gue belasan tahun di media sosial aman-aman aja tuh. Muka gue terus terpampang sampai lu pada muak lihat muka gue di media sosial. Gue bebas-bebas aja. Kalau ada orang nagih deh, Ruko Duta Bintaro, Paku Jaya, tuh kantor gue, datang sini. Sabar bang, sabar. Anyway, Firdaus yang bilang gak mau ribut lagi sama Hotman ini pun bilang lagi nih, katanya tunggu nanti ibunya pulang haji. Sekarang cooling down dulu. Bulan Ramadan Besti, tapi Hotman itu katanya targetnya. Lah terus maksudnya gimana cooling down? Hotman target gue tunggu mak gue pulang haji. Dia target gue fight habis-habisan sama dia. Kalau ada orang yang menunjuk gue sebagai pengacara karena dikerjain sama Hotman, gue sikat si Hotman. Tapi tunggu bulan puasa ini selesai, mak gue pulang haji baru gue bisa fight beneran. Berarti cooling down dulu gue sekarang. Masalah dia ngehina gue, katanya pakai baju kaki 5 kemarin kan? Pakai baju Impres lah apa? Emang kenapa kalau gue beli baju di pasar Impres? Pak Jokowi aja yang presiden yang lebih kaya dari Hotman, yang lebih derajatnya dari Hotman. Dia pakai baju lokal kok, pakai produk lokal. Iya, wakil presiden kita, adik kita Gibran, pakai sepatu lokal, nggak malu dia. Mobilnya pun mobil sederhana. Emang kenapa? Lantas kalau Gibran pakai mobil Innova langsung kata Hotman dia orang miskin itu. Salah pola pikir begitu. Buktinya gue hanya pakai mobil Expander, harta gue triliunan tuh. Pakai mobil Expander doang. Hah? Kenapa? Karena orang banyak yang berbeda pola hidupnya. Ada yang suka glamor, ria, ada juga yang nggak mau macam-macam. Itu yang punya gedung di Sarina, yang gedung di Tamrin, di Sudirman itu tuh pada kagak keluar tuh yang punyanya gedungnya. Itu lebih kaya dari gue sama Hotman. Tapi apa mereka sombong? Nggak ada yang keluar. Keselnya masih menyala-nyala kayaknya Besti. Soalnya bahkan Firdaus Awiwobo nggak tanggung-tanggung nih menyebut kalau Hotman Paris itu OKB cenah. Beda sama dia yang katanya dari turunannya udah kaya Besti. Sekarang ini gua ngelawan si Hotman nih, si orang kaya baru. Gitu, OKB. Kalau gua dari turunan emang udah kaya. Gitu. Gua kayaannya 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan. Jadi udah nggak bisa Hotman ngelawan gue gimana kalau dicerita. Kakek moyang lu kalah sama kakek moyang gue. Tanya orang Bima. Hah? Tanya, gue kaya nggak? Keturunan gue kaya nggak? Iya bang, kaya pokoknya sip. Anyway, lanjut lagi nih Besti. Nggak cuma soal kaya, Firdaus yang hingga kini masih bersahut-sahutan di sosial media ngaku kalau keturunannya juga orang-orang penting. Profesor pertama di Bima itu kakeknya Besti. Abang kakeknya Besti. Ada menteri, ketua MK, banyak lah Besti. Profesor pertama di Nusa Tenggara Barat, Profesor Sahidu. Itu kakek gue. Ya. Abangnya kakek gue, Profesor Sahidu.
ya. Ketua Mahkamah Konstitusi 2 orang, ya. Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Julfa dan Bapak Profesor Anwar Usman atau Aji, itu om-om gue. Itu dari keluarga besar gue, Kesultanan Bima. Gitu. Ada lagi beberapa orang yang menjadi petinggi-petinggi negara seperti menteri, gubernur, Om Harun Ar-Rasyid, ya, apa segala. Itu keluarga gue semua. Gitu. Apa yang lo pada mau menghina gue gitu? Wah, Firdaus orang miskin, orang nggak bisa. Keluarga gue ada yang jadi wali kota, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi menteri, ada yang jadi ketua MK, 2 orang. 2 periode loh, presiden 2 kali. Ya Jokowi yang mutusin ketua MK-nya om-om gue. Intinya kata Firdaus, kalau Hotman ngehina terus dia kumpulin om-omnya, bisa meriang cenah. Gitu nggak sih meriang? Cek ya Besti. Lantas gue mau dihina begitu keluarga dari keluarga rendahan menurut Hotman gitu. Wah, keluarganya Firdaus rendahan, kaki 5. Nggak bisa coy, kalau om gue kumpul semua, lo meriang pak. Gue nih tetap berdiri di kaki sendiri. Lah lo, gue sendiri aja lo nggak bisa ngelawan Hotman. Lo gue borong. Gimana gue turunin om-om gue yang mantan menteri, mantan gubernur? Lo lawan gue aja nggak ngelawan Hotman. Widih, ngeri juga ya Besti, keluarga besar Firdaus Awiwobo, Hotman diborong katanya Besti. Secara katanya di cerita perwayangan pun keluarga Bima aja tinggi. Makanya mungkin diduga karena itu juga kali ya, makanya Hotman dia borong. Mungkin Besti. Lu gak bakal bisa lawan keluarga gue. Yang namanya Raja Bima itu dari dulu di cerita perwayangan itu tinggi kelasnya. Lo tau Sang Bima? Sang Bima kan Raja Bima dari Jawa aslinya. Sejarahnya, aslinya Sang Bima itu dari Jawa, Raja Jawa yang kesana, gitu loh. Dari silsilah aja udah jauh Hotman lo mau ngerendahin keluarga gua. Ini baru hari ini nih gue cerita ini. Om-om gue tuh orang hebat semua pak. Dulu dipanggilnya babi kuning, Batak Bima Kuningan. Gue dibilang cucu Sultan Bima palsu, nggak ada. Cucu Sultan Uranium palsu, nggak ada gue palsu. Gue hak, yang batil yang hak gue lawan, ya. Gak ada tuh orang Bima itu yang jatuh. Orang Bima, gue bilang malu orang Bima dan Dompu, rumahnya dari kayu. Jangan lu coba-coba menghina mereka. Kepala lu diborong. Jadi artinya, jangan mentang-mentang lu begini ngerendahin gue. Nggak bisa, Pak. Iya, Besti. Pokoknya gitulah. Banyak banget kehebatannya soalnya. Ani sampai bengong nih, mana masih nunggu buka puasa lagi Besti. Tapi Besti yang pasti melakukan penghinaan itu emang gak baik. Kadang kita emang gak bisa selalu tahu nih siapa sebenarnya lawan kita. Makanya kalau gak mau ribet harus tahu, jangan punya lawan. Cie, Ani nunggu maghrib jadi bijak bener ya Besti. By the way, dari kalian nih kira-kira punya ide apa nih buat mendamaikan kedua orang kaya ini Besti, biar gak perlu ada yang meriang? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.